Siapa di sini yang masih ingat waktu awal-awal belajar coding dan berhasil membuat sebuah aplikasi yang sederhana ya, seperti kalkulator atau to-do list. Nah, pada saat itu teman-teman pasti merasa bahwa, wah, gue jago banget, ya, merasa paling pinter banget ya, merasa paling hebat lah, dan membutuhkan sebuah validasi dari orang-orang ya, memposting hasil karyanya ke Instagram atau ke sosial media yang lain, agar supaya orang-orang tahu bahwa dia sangat jago. Nah, tapi semakin dia belajar, semakin dia tahu, oke, ternyata ada banyak framework, ternyata ada banyak stack, ada MERN stack, ada Maven stack, terus ada juga yang namanya Docker. Semakin dia belajar, maka dia merasa bahwa dirinya paling bodoh, ya. Nah, itu adalah fase-fase seorang programmer, dan pada video kali ini kita akan bahas, teman-teman. Oke, di sini ada chart ya yang telah saya buat. Di sini ada garis ke atas ya. Ini rasa percaya dirinya, kemudian ke sana itu waktu dan pengalamannya. Nah, pada saat kita awal-awal belajar coding, maka kita akan merasa ya sangat percaya diri terhadap skill kita. Padahal sebenarnya masih banyak yang kita tidak tahu. Kita akan merasa bahwa kita paling jago, kita membutuhkan sebuah validasi, memposting hasil karya kita ya, padahal cuma to-do list doang, padahal cuma kalkulator kita posting ke sosial media, membutuhkan validasi orang-orang agar supaya orang tahu bahwa kita jago. Nah, itu adalah fase pertama dari seorang programmer, teman-teman. Dan ini disebut dengan Dunning-Kruger effect, teman-teman. Dunning-Kruger effect, kita singkat aja DKE, teman-teman ya. Nah, maka dari sini itu ada pepatah, semakin otak kecil, maka semakin besar mulutnya, teman-teman. Semakin otak kecil, semakin besar mulutnya. Oke? Nah, semakin berjalannya waktu, programmer ini belajar ya. Kita sebut aja Anto ya, si Anto ini. Semakin si Anto ini belajar, semakin belajar, maka dia makin tahu ternyata ada banyak framework, ada banyak bahasa pemrograman yang harus diketahui, database ya. Maka dia akan merasa paling bodoh, teman-teman. Dan ini kita sebut dengan impostor syndrome, teman-teman. Oke, ini adalah fase kedua dari seorang programmer. Kemudian ketika si Anto ini menerima ya bahwa ternyata masih banyak yang dia ketahui, maka dia terus belajar. Lama-kelamaan dia akan merasa membaik lagi, merasa percaya dirinya itu menjadi stabil ya. Dan di sini ada pepatah lagi, semakin besar otak ya, maka semakin kecil mulutnya. Oke, jadi yang para suhu yang suka diam-diam itu biasanya udah ada di level ini, teman-teman ya. Ada di level ini.